mencermati proses pelaksanaan Pilpres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya proses Pilpres 2014 sehingga hilang hak-hak demokrasi warga negara Indonesia. Antara lain satu, proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU. Dua, rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah tanah air diabaikan oleh KPU. Tiga, ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu menjadi tidak jujur dan tidak adil. Empat, KPU selalu mengalihkan masalah ke Mahkamah Konstitusi, seolah-olah setiap keberatan dari tim Prabowo Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Padahal sumber masalahnya ada pada internal KPU. 5. Telah terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematik pada pelaksanaan pemilu tahun 2014. Atas beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Yang cacat hukum, dan dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, dipermainkan dan diselewengkan. Kami Prabowo Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami minta untuk tetap tenang. Karena yakinlah, kami tidak akan diam dan membiarkan hak demokrasi kita dicederai dan dirampas. Dengan demikian, saya juga menginstruksikan kepada saksi-saksi tim Prabowo Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut. Jakarta, tanggal 22 Juli tahun 2014, atas nama pasangan Capres Cawapres nomor 1 Prabowo Subianto. Terima kasih. Terhadap hal-hal yang disampaikan oleh calon presiden Bapak Prabowo Subianto tadi, pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini terkait juga Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Konstitusi apabila itu masih berlanjut. Oleh karena itu, pemerintah berpandangan
kita serahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Yang penting adalah yang kedua, terkait dengan pengelolaan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh tanah air. Perkenankan saya untuk menyitir, mengulangi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh calon Presiden Bapak Prabowo Subianto sebagai berikut. Oke, itu Saudara semuanya, rekan-rekan dari pers yang kami hormati, momentum dan saat-saatnya menentukan dalam sejarah perjalanan bangsa telah kita ikutin bersama, dan beberapa waktu yang akan datang secara resmi insya Allah Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa bakti 2014-2019 yang akan mengambil tanggung jawab pemerintahan baru ke depan yang diharapkan tentu oleh seluruh komponen bangsa akan bisa memberikan esensi gerakan perubahan, membangun bangsa ini, mengejar ketertinggalan hingga bangsa ini bisa berdiri tegak untuk bisa duduk sama rendah dan bersama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya di permukaan bumi ini. Selaku pimpinan Ketua Umum Partai Nasdem sebagai salah satu partai pendukung Bapak Insinyur Jokowi bersama Bapak Yusuf Kala, izinkan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota masyarakat bangsa yang telah menyurahkan waktu, tenaga, perhatiannya, dan dukungan agar kedua tokoh yang kami dukung ini mendapatkan amanah dan kepercayaan hingga terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Kami juga berharap tentunya kepada seluruh saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang dalam proses mengantarkan sampai terjadinya penyelesaian Pilpres pada hari-hari ini. Kami mengajak untuk melihat hikmah satu perjalanan yang telah kita lalui bersama. Terjadi proses dinamika yang tersendiri di mana bisa saja kita mengambil positioning yang saling berhadapan. Masing-masing menjagokan tokoh yang didukungnya. Tapi ketika pemilihan ini sudah selesai, seperti apa yang telah dihantarkan tadi dan diajak oleh Ibu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, marilah kita membuka lembaran baru. Indonesia membutuhkan semangat kekeluargaan, semangat daripada saling bahu-membahu, semangat gotong royong di antara kita untuk kembali membangun bangsa dan negara ini. Inilah harapan kami hingga akhirnya lembaran baru ini akan memberikan penguatan baru kepada kita. Kemarin telah kita laluin, hari ini adalah kita, dan besok adalah milik kita dan anak cucu kita ke depan. Selamat bagi kita semuanya, dan sekaligus selamat kepada Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala yang insya Allah sebentar lagi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan foto session. Inilah foto bersama Jokowi dan wakilnya Yusuf Kala bersama tim pengusung Partai PD Perjuangan. Salam Persatuan Indonesia. Salam Persatuan Indonesia. Ya, silakan. Salam Persatuan Indonesia. Untuk rekonsiliasi bangsa buat Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih.